Betapa menyedihkan, betapa mengerikan, betapa menyakitkan. Namun, pandemi COVID-19 tidak separah masalah yang segera mengancam bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim. Climate change itu adalah global disaster yang magnitude-nya akan sama seperti pandemi COVID. Climate change adalah global threat atau ancaman global yang nyata. Climate change will cause far more deaths. If we achieve getting to zero, it'll be the most amazing thing humanity has ever done. The pandemic will come to an end. Compared to climate change, that's very, very easy. We've never made a transition like we're talking about doing in the next 30 years. Menurut Bank Dunia, Indonesia masuk ke dalam sepertiga jajaran negara paling terdampak perubahan iklim. NASA melaporkan meningkatnya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia, bahkan memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Dari sisi kesehatan, perubahan iklim juga berdampak buruk dengan timbulnya berbagai macam penyakit akibat kelembapan udara pada musim kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, apabila suhu bumi terus meningkat, ancaman kebakaran semak dan hutan yang mengakibatkan infeksi saluran pernapasan manusia menjadi sulit dihindarkan. Perubahan iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengambil peran aktif di tingkat internasional yang salah satunya ditunjukkan dengan bergabungnya Menteri Keuangan Indonesia dalam Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim. Pada periode tahun 2021 hingga 2023, Indonesia terpilih untuk memimpin koalisi bersama Finlandia sebagai co-chairs. Koalisi tersebut didasari oleh 6 prinsip Helsinki yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan pemanfaatan dana publik. Tujuan utama koalisi adalah mengakselerasi pencapaian target Perjanjian Paris khususnya dari aspek pembiayaan perubahan iklim. Perjanjian Paris yang merupakan perluasan komitmen dari Protokol Kyoto adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan yang disepakati pada tahun 2015. Setiap negara dapat secara sukarela melakukan submisi dokumen Nationally Determined Contribution kepada UNFCCC sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan pembiayaan domestik dan 41% dengan dukungan internasional. Untuk memenuhi target NDC, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pendanaan yang mendukung. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan APBN untuk perubahan iklim rata-rata sebesar 4,1% per tahun atau setara dengan 34% dari total kebutuhan pembiayaan perubahan iklim. Pemerintah juga berupaya mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan iklim di luar sumber APBN, misalnya dengan mengembangkan program blended finance dan pool of fund, skema pembiayaan inovatif Green Sukuk, mengakses sumber dana iklim internasional, dan yang terbaru adalah pengembangan pasar karbon nasional. Perdagangan karbon adalah salah satu mekanisme pembiayaan iklim yang membebankan biaya kerusakan lingkungan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Indonesia dapat memanfaatkan skema perdagangan karbon dunia sebagai optimalisasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim nasional. Pada tahun 2015, nilai perdagangan karbon global yang dapat dimanfaatkan Indonesia tercatat mencapai 50 miliar US dollar. Indonesia memiliki nilai ekonomi karbon yang sangat potensial. Menurut FAO, luas tutupan hutan daratan Indonesia yang mencapai 94,1 juta hektar menempati urutan ke-8 terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia, di mana lahan gambut memiliki kapasitas serapan karbon terbesar dibanding ekosistem lainnya. Sementara itu, mangrove atau hutan bakau menyimpan stok karbon kedua terbesar setelah lahan gambut dan menyimpan karbon 3 hingga 4 kali lebih banyak dibanding hutan tropis. Menurut penelitian KLHK, Indonesia juga menyimpan 17% cadangan blue carbon dunia. Mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar ton karbon
atau sepertiga dari seluruh karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir di seluruh dunia. Sedangkan luas padang lamun di Indonesia mencapai 3 juta hektar. Menurut WWF, padang lamun dapat menyerap karbon 35 kali lebih cepat dari hutan hujan tropis. Pemerintah senantiasa meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar tujuan penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan tercapai. Dukungan dan kontribusi yang dapat kita lakukan tentunya sangat beragam. Bisa dari hal yang paling sederhana seperti menghemat konsumsi energi, menjaga kelestarian lingkungan, menjadi agen perubahan di media sosial agar masyarakat lebih peka terhadap isu perubahan iklim, mengembangkan inovasi ramah lingkungan, dan berkontribusi melalui investasi green sukuk. Bumi kita hanya satu, mari kita jaga dan selamatkan dari kerusakan. Mulai dari hal yang kecil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?